Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMTV, kembali lagi bersama saya Heni Mutalib dalam podcast Nyaman Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Nah, oke Sobat IMTV, kali ini Podcast Nyaman menghadirkan seorang narasumber yang bisa kita sebut sebagai multi-talented girl. Narasumber kali ini merupakan sosok yang sangat berperan dalam hidup saya karena beliau inilah yang memperkenalkan dunia broadcasting kepada saya pertama kalinya. Langsung saja nih, tanpa mengurangi rasa penasaran Sobat IMTV, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Diah di studio IMTV. Selamat datang Kak Diah. Oke, terima kasih Heni. Nah, jadi fun fact-nya Kak Diah ini adalah seorang lulusan IAIN Madura tahun 2021 ya, angkatan 2021 dengan jurusan program studi Tadris Bahasa Indonesia. Kebetulan satu prodi. Ya, satu kelas juga. Satu kelas juga ya. Jadi ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Oke, boleh. Nah, jadi Kak Diah ini merupakan salah satu bisa dikatakan alumni nggak sih Kak? Alumni, cuman belum wisuda aja. Udah. Alumni dari prodi Tadris Bahasa Indonesia yang sudah kita kenal nih. Apa sih talenta dari Kak Diah ini banyak sekali sebagai MUA, MC dan juga sebagai singer ya. Nah, jadi di sini kita mau ngobrol santai aja nih, gimana kehidupan Kak Diah sewaktu menjadi mahasiswa. Kan jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan karir sebagai MUA, MC dan juga singer gitu. Gimana nih awalnya bisa terjun ke dunia ini saat menjadi mahasiswa? Itu kan jurusan dengan bakat dan minat yang ditekuni itu lumayan agak jauh nih gitu. Sebenarnya kalau dibilang lumayan agak jauh sih nggak jauh-jauh banget ya, karena memang dunia aku tuh kan ketemu banyak orang. Aku ketemu klien kayak klien MC, singer dan klien makeup aku juga butuh speak yang bagus untuk bisa menghadapi mereka tentunya, gitu kan. Karena kita harus meyakinkan mereka kan. Nah, kenapa akhirnya aku lebih terjunnya aku kerja dulu sih, baru ambil jurusan, bukan yang aku kuliah dulu baru punya pekerjaan atau bakat itu. Jadi aku udah kerja dulu, terus kuliahnya aku pilih ini. Kenapa aku pilih untuk di bahasa Indonesia? Karena ya ada kesinambungan, dan di Tadris Bahasa Indonesia khususnya ya, aku bisa belajar speak yang bagus, terus juga menata kata-kata yang bagus dan sebagainya. Dan itu jadi poin plus kenapa aku ambil bahasa Indonesia. Benar. Nah, sebelumnya kan tadi Kak Diah bilang bekerja dulu baru mengambil jurusan. Kalau boleh tahu nih, dari sejak kapan Kak Diah terjun ke dunia kayak MC, singer gitu? Kalau untuk MC aku udah di saat kelas 2 MTS ya, dulu aku MTS. SMP berarti? Iya, setara SMP. Kalau make up aku kelas 3 habis lulus MTS atau SMP itu aku kan ada jeda buat ke SMA. Jadi aku sembari ikut private di les make up. Kalau nyanyi juga sama dari kelas 2. Berarti SMP. Kak Diah ini sudah banyak makan garam gitu di dalam dunia pekerjaannya. Terbukti dari SMP, dari sejak dini itu loh. Jadi dari SMP. Lalu gimana nih Kak Diah melihat peluang karir saat kuliah? Terus momen penting apa yang membuat Kak Diah tuh yakin gitu? Oh, ternyata jurusan sama pekerjaanku ini masih nyambung lah gitu. Balance ya, kayak misalkan contoh kecilnya, aku kan di kampus ini juga sempat bergelut ada di dalam IMTV juga. Dan itu salah satunya aku bisa bergabung di tim IMTV tahun berapa ya, 2022 ya. 2022. Terus juga di situ banyak relasi. Terus juga nggak jarang aku ikut kompetensi kayak singer. Aku kemarin juga ikut perlombaan di tingkat sini dulu, kampus ini, baru terpilih untuk jadi perwakilan untuk pergi ke Jember. Kayak gitu sih, enak aja, jadi makin banyak relasi. Berarti kuncinya adalah perbanyak relasi ya. Iya, benar. Lalu nih, dari ilmu yang ditekuni semasa perkuliahan, kan justru saling melengkapi dengan bakat dan juga minatnya Kak Diah nih. Terus gimana sih Kak dengan pekerjaan yang banyak skinnya nih? Kita bilangnya banyak skin dulu. Gimana sih tantangannya Kak Diah untuk membagi waktu nih antara kuliah, belum lagi tugas kuliah, terus juga pekerjaan gitu? Kalau tantangannya sendiri, kalau dari bagi waktu ya benar banget. Untungnya
orang tua aku tuh selalu nekanin aku untuk kamu pendidikan dulu, baru pekerjaan. Karena orang tua aku dulu aku pernah berpikir aku nggak mau kuliah, karena aku udah merasa aku bisa cari kerja, cari uang sendiri. Tapi orang tua aku tidak setuju, dan di situ orang tua aku kasih nasihat, dan ternyata benar. Jadi ketika aku ada job, itu aku dipastikan dulu aku berbenturan dengan jam kuliah aku apa tidak. Misalkan berbenturan dengan jam kuliah, aku terpaksa untuk tidak menerima job itu. Berarti Kak Dia ini lebih mengutamakan pendidikannya dulu. Jadi dilihat dulu nih jadwal kuliahnya ada atau enggak. Kalau sekiranya ada, dipending dulu. Oke, gitu. Ini yang bagus nih, lebih mengutamakan kuliah. Soalnya kan ada yang mahasiswa sudah bekerja tapi malah mementingkan pekerjaannya gitu. Lalu nih, kan Kak Dia tuh masih kuliah, belum lagi malam mungkin ngerjain tugas, terus masih ada kerjaan. Gimana sih cara Kak Dia tuh menjaga kualitas pekerjaan sebagai entah itu MUA, MC atau singer gitu di tengah kesibukan kuliah gitu? Yang penting sekarang tuh apa-apa gampang ya, kita bisa cari sumber di mana aja. Kayak misalkan aku mau tetap ngasah skill aku, tapi aku juga punya kesibukan untuk ngerjain tugas, aku bisa juga ketika ada waktu luang, aku main HP aja udah bisa cari tutorial makeup terbaru, juga tutorial atau rundown MC yang paling baru, paling bagus, dan tips-tipsnya bisa di TikTok, di YouTube, itu udah gampang sih sekarang. Jadi mudah. Kak Dia ini benar-benar orang yang sangat memanfaatkan privilege dari orang tua dan juga privilege teknologi ya tentunya. Lebih ke dukungan banget dari orang tua, itu yang paling penting. Berarti support itu menjadi yang pertama dalam membagi antara kuliah dan juga bekerja. Kalau ngomongin nih kuliah dan juga kerja, tentu kan suka dukanya ya pasti ada gitu, entah itu lebih banyak dukanya atau lebih banyak sukanya gitu yang dialami selama menjalani peran ganda ini gitu. Apa sih suka dukanya selama menjalani peran ganda sebagai mahasiswa dan juga bekerja ini? Sukanya kalau kita kerja sambil kuliah itu yang pertama kita dapat penghasilan. Dari penghasilan itu kita bisa entah itu beli apa yang kita mau tanpa perlu minta ke orang tua, meringankan lah ya setidaknya. Terus kita bisa juga misal mau kasih gift untuk orang tua itu lebih mudah ya, seperti itu sih sukanya. Terus juga ketemu orang banyak, relasi yang luar biasa, kenal orang yang bukan orang-orang biasa gitu. Terus kalau untuk dukanya itu ya kalau mungkin duka aku dalam pekerjaan, karena aku bingung juga, aku terlalu menikmati pekerjaan aku karena hobi. Ini kalau istilahnya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Iya benar. Jadi kalau untuk ditanya duka itu paling kalau sakit aja karena kelelahan itu karena sih. Kelelahan ya benar juga sih. Tapi kalau untuk main sama temen nih kan biasanya masih muda, nongkrong lah sana sini gitu. Menyita waktu nggak, atau bahkan Kak Dia nih aku tipe kalau orang yang jarang ngumpul gitu. Kalau ngumpul sih aku ngumpul nggak harus di tempat tongkrongan ya, melainkan kalau emang udah kumpul sama temen ya udah nikmati aja. Jadi nggak harus ke jadwal kita ada ngopi gitu, karena jujur aku nggak terlalu suka untuk kayak nongkrong di tempat kopi, karena alasannya aku kalau minum kopi itu sekali teguk gitu, jadi habis terus gitu kan, jadi nggak nyaman aja. Jadi Kak Dia ini sangat balance ya hidupnya, antara kuliah kerja main juga gitu. Oke aja gitu. Lalu selama menjalani peran ganda nih, otomatis kan kalau bekerja mungkin belajar di perkuliahan gitu akan menyita sedikit waktu gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak insecure gitu? Insecure tuh ada nggak sih di setiap diri manusia? Wajar nggak sih? Tapi kalau pribadi, kalau insecure tuh, kalau jujur aja sekarang tuh lagi berusaha untuk memperbagus penampilan aja. Kayak dari cara aku rias, karena kan aku nggak cuma jadi tukang rias, jadi aku juga jadi MC yang dimana performa itu yang pertama. Kayak sekarang jujur aja kalau dilihat untuk sekarang ini aku udah cukup berisi ya, jadi kurang bagus untuk nanti kita perform. Jadi sekarang insecure di situ dan aku lagi berusaha untuk memperbaiki itu. Nah ini nih kuncinya, insecure itu diperbaiki, bukan malah makin insecure gitu kan. Nah terus pernah nggak sih
pas waktu Kak dia dapet job nih, dapet job sebagai MUA, tapi di situ juga sebagai MC gitu. Sering, malah kadang temanku tuh ambil paketan gitu. Oh, ada paketan. Jadi mereka lebih ke apa ya, ngomong langsung, aku mau deh semuanya pasrah ke kamu. Jadi make upin aku, MC aku, kadang juga yang ngisi nyanyinya aku gitu. Nah, jadi peketil-pek semuanya aku. Udah sering itu aku kayak gitu. Bahkan banyak yang tertarik klien aku karena aku bisa ngerangkap tiga-tiganya. Bisa ngerangkap tiga-tiganya. Jadi buat Sobat MTV, kalau ada acara untuk tunangan, nikah, atau boleh dihubungi kontak Kak Diahnya di Instagram apa? Dinrahmah.mua. Dinrahmah.mua. Nah, jadi fun fact-nya juga, selain Kak Diah ini aktif di perkuliahan yang seperti Kak bilang, kuliah oke, kerja oke, main pun juga oke. Nah, Kak Diah ini juga punya segudang prestasi nih di YIN Madura. Salah satunya kemarin menjadi salah satu mahasiswa yang lolos tanpa skripsi, lulus tanpa skripsi ya, alhamdulillahnya. Nah, kan kalau lulus tanpa skripsi berarti publish jurnal. Tentunya itu nggak gampang dong, apalagi kuliah terus kerja gitu. Kok bisanya gitu? Yang pertama, apapun apa namanya, kita punya peluang nih. Coba aja dulu, kita jangan takut gagal. Coba aja, karena kan kita nggak tahu itu untungnya kita ada di situ atau bukan. Kadang orang-orang tuh mikirnya gagal dulu, jadi mereka takut nyoba. Di situ aku sebenarnya kalau bisa dibilang untuk akademik aku mungkin kurang, tapi untuk non akademik aku main di situ. Cuma entah kenapa aku beruntung kan, karena aku bilang orang pintar, orang apapun itu akan kalah sama orang beruntung. Ya benar banget. Jadi ketika ada kesempatan kita tuh positif, kita nih kayaknya orang beruntung di situ gitu. Dan kenapa aku bisa kemarin juga salah satunya ya selain doa juga dari orang tua, pembimbing aku juga yang nulis bareng aku itu luar biasa banget, ngebantu aku mulai dari nol, benar-benar aku harus nggak tahu harus kemana, benar-benar dibimbing. Beneran dibimbing ya. Dan juga prodi dan kampus kita kan sangat mengapresiasi untuk yang lulus tanpa skripsi. Jadi memang ya jadi tantangan untuk kita, dan karena didukung jadi bisa dong. Jadi kuncinya cobain aja dulu semuanya. Iya, tahu itu keberuntungan kita. Nah, selain aktif di akademiknya nah Kak Diah ini juga aktif dalam bekerja juga. Siapa sih yang nggak kenal Dinrahmah gitu? Banyak sih masih Mbak ini, saya rasa. Tapi kan semoga kedepannya akan semakin dikenal oleh halayak luas gitu. Dan juga kemarin juga salah satu prestasinya dari Kak Diah ini sebagai peserta KKN internasional ya. Oh iya. Iya, di mana kalau tahu? Aku di Malaysia. Di Malaysia. Rumahnya Upin Ipin dong. Iya, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Kok bisa gitu? Tiba-tiba yang lain temen-temennya stay di sini, Kak Diah berangkat ke Malaysia. Iya, jadi ya itu lagi. Dicoba-coba nih gitu kan. Siapa tahu itu keberuntungan aku. Jadi aku coba ngelengkapin semua, kan di situ juga butuh sertifikat prestasi, juga ada tes wawancara di dalamnya. Aku cobain semua, ternyata alhamdulillah menjadi salah satu terpilih dari 5 orang. Dari 5 orang? Satu yang dipilih? Enggak, maksudnya kan di sana ada ada 18, sekitar 18. Itu yang dibiayai kampus itu 5 orang. Oh, berarti dari 18 peserta ini 5 orangnya dari kampus, sisanya mandiri. Dan Kak Diah salah satu orang yang dari kampus. Wah, keren banget sih. Iya, alhamdulillah. Itu memang dari sejak awal tuh mengincar untuk aku pengen internasional gitu. Apa kayak yang deg-deg gitu, langsung sat tiba-tiba Malaysia? Karena kayak kesempatan nih aku bisa keluar negeri tanpa biaya. Mana aku juga mengabdi kan, jadi ada pengalaman baru gitu kan. Keluar negeri, kapan sih kita ada kesempatan itu kan? Belum tentu. Belum tentu punya kesempatan itu. Mungkin kita bisa tapi bayar sendiri kan. Iya, uang duit lagi. Mumpung ada yang ngebayarin, kenapa enggak? Iya, gitu. Benar-benar. Ini the real memanfaatkan privilege banget. Juga aku gak rame-rame sih, teman-teman aku rata-rata nggak tahu aku daftar itu kan, tiba-tiba aja. Oh, berarti tiba-tiba aja aku KKN di Malaysia loh. Iya, gitu. Tiba-tiba aja pengumuman ada nama aku. Wah, gila sih, apa nggak terkejut itu teman-temannya? Dia nggak ngajak-ngajak nih gitu. Aku share kok itu pengumumannya, cuma nggak bilang kalau daftar. Karena takut. Aku tuh kalau apa-apa ngelakuinnya aku lakuin dulu, nggak ada spill karena baru nanti hasilnya yang di-spill. Kenapa ya, katanya ada ain gitu kan? Oh iya, benar juga sih. Jadi kalau prosesnya kita sembunyiin aja dulu, nanti kita tunjukin ke orang-orang hasilnya. Dan juga
mungkin pasti adalah relasi dari Malaysia gitu kan, menambah relasi juga KKN. Banyak banget dong kita Iya. relasi di sana, itu luar biasa. Orang-orang sana juga mudirnya itu banyak banget juga, kita ngajarnya juga di sana kan beda dari sini. Oh beda. Iya, maksudnya tantangannya gitu loh, dengan kita perbedaan bahasa. Kan ya aku mau nanya itu nih, kan beda bahasa. Terus kalau proker biasanya kan mengajar lah, kalau anak KKN mengajar. Kalau proker Kak Dia selama di KKN internasional itu? Aku mengajar, Oh, ngajar. mulai dari umum sampai dinia. Di sana kan ada kelas sorenya, ada dinia. Terus juga aku di sana ngajar pramuka. Iya, fun fact Kak Dia ini juga aktif di dunia pramuka Iya. ya. Sejak kapan tuh Kak? Dari SMP juga, dari SD sih, SD. Dari Dari SD. SD. Terus di sana aku ngajar pramuka karena kebetulan di sana itu aku ditempatin di tempat yang ada anak-anak Indonesia dan iya. mereka nanti akan kembali ke Indonesia. Oh gitu. Jadi aku menanamkan di sana mengajarin pramuka. Terus juga aku buka kelas speaking di sana. Jadi sangat bermanfaat sekali ya keberadaan Iya. Kak Dia ini di sana. Mereka sih yang sangat Antusias. bagus banget. Kalau dari bahasanya Kak Dia tetap mengajar pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Aku sendiri pakai bahasa Melayu sih. Pakai bahasa Karena kan Melayu. kebanyakan anak sana pakai bahasa Melayu dong semuanya, jadi aku harus bisa ikutin bahasa mereka. Berarti belajar lagi tuh bahasa Melayu. Kita udah belajar sih dari Upin Ipin itu, mirip sih. Berarti autodidak ya gitu ceritanya ya. Mirip lah. Oh, mirip-mirip gitu kan. Dan ini kan sebentar lagi untuk para mahasiswa yang semester 6 akan mengalami KKN juga gitu. Jadi mungkin ini bisa salah satu untuk sobat jadi inspirasi dari ceritanya Kak Dia untuk siapa tahu ke Malaysia lagi atau Amin. mungkin ke Singapura atau Iya, kemana amin. gitu. Semoga tetap ada ya tahun Semoga ini. tetap ada gitu. Nah, ini mungkin kita tadi sudah membicarakan nih kehidupannya Kak Dia di kuliah, terus di pekerjaannya juga, terus dengan segudang prestasinya. Ini pasti guru-guru Kak Dia dari SD ini bangga nih sama Kak Dia ini. Alhamdulillah. Ilmunya berjalan ini. Nah, untuk menginspirasi sobat TV, IMTV nih Kak Dia, pesan untuk sobat yang punya minat dan bakat yang mungkin sama gitu dengan Kak Dia, gimana nih untuk mengembangkannya ke depan gitu? Kalau kita punya bakat apapun, bakat kita sekecil apapun, kita harus sadar diri kita, oh kita punya potensi ini nih. Terus kita cari di mana kita tempat mengembangkan bakat itu. Kita cari orang-orang yang berpengaruh di situ. Kita harus cari gurunya, kita harus cari pengalamannya. Kayak aku misalkan dulu MC aku tidak dibayar sepeser pun. Kita Berarti coba sudah pernah mengalami Iya memang masa-masa harus itu. Iya. seperti itu. Kita harus bangun branding dulu, kita harus bikin portofolio kita dulu. Jadi kayak make up, aku make upin orang tanpa dibayar. Aku malah cari orang waktu itu untuk aku bayar, Oh, iya. gitu kan. Untuk dijadiin model, aku bayar mereka. Untuk klien MC ku juga aku berawal dari gratis aja dulu. Penting orang-orang udah tahu kita, gitu aja. Berarti bersusah-susah terlebih iya, dahulu. kita harus tekad lah gitu. Harus tekad gitu. Apalagi kan sekarang kadang ada anak-anak yang mau kerja langsung enak gitu. Jadi nggak bisa nih guys, harus mengalami masa-masa pahit dulu gitu ya kan ya. Itu akan terus sih, masa pahit itu akan ada terus dan kita harus bisa ngelewatin. Jadi untuk mengembangkan minat harus kita tetap asah ya, belajar Iya. juga sama orang yang sudah pro-nya juga. Iya, benar. Nah, terakhir nih Kak Dia, bisa dikasih closing statement nih untuk sobat IMTV di rumah. Closing statement ya. Intinya apa yang sudah menjadi takdir untuk kamu itu yang terbaik, yang kamu inginkan belum tercapai, berarti setelah itu nanti akan ada yang lebih baik dari Allah, dan yakin aja akan ada hal baik seterusnya di balik hal-hal yang gagal yang kamu impikan. Istilahnya tuh kalau itu takdirmu tidak akan pernah melewati kamu. Wah, gila, keren banget nih closing statementnya. Oke sobat, mungkin hanya itulah perbincangan kita dengan Kak Dia pada hari ini. Semoga sobat IMTV dapat mengambil hikmah yang dapat Amin. diambil gitu, dan juga bisa dimanfaatkan, dipelajari dari Kak Dia. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan sobat IMTV, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share untuk terus mendapatkan info terupdate tentunya dari kampus tercinta kita kali ini. Baik, saya Heni Motalib dan Saya Dirama Badia. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast nyaman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.